Permisi Pak, perkenalkan nama saya Nidartno Prabaningrum. Saya mahasiswa ilmu sejarah dari Universitas Negeri Semarang. Saya di sini bermaksud untuk mewawancarai Bapak seputar wirausaha yang Bapak lakukan. Karena saya ada tugas kuliah, mata kuliah kewirausahaan dari dosen saya untuk mewawancarai seorang wirausahawan yang telah sukses. Belum sukses lah, coba-coba. Gimana, ada pertanyaan apa? Begini Pak, kan kata-kata orang tuh kalau semisalkan saya mau beli plastik gitu Pak, Bapak itu menyediakan banyak sekali varian apa tuh plastik yang sangat beragam. Iya. Dan asal muasalnya dari Bapak mau berjualan ini gimana ya Pak ya? Ya pertama pengangguran, habis kerja tuh pensiun, ya ada kerjaan, ya coba-coba untuk usaha kecil-kecilan. Yang jelas untuk ini plastik dan sebagainya, dus-dus itu tahan lama, nggak ada expirednya gitu. Jadi bisa nggak terlalu resiko untuk jualan. Kalau waktu awal-awal itu ini usaha sendiri atau kerjasama gitu Pak sama? Usaha sendiri. Kebetulan dulu saya kerja di satu perusahaan bagian pembelanjaan, jadi sedikit tahu tentang tempat-tempat untuk belanja, untuk pulaan istilahnya gitu. Ini berarti mulai dari tahun berapa ya Pak ya? Tahun 2018. 2018. Udah 4 tahun ini. Berarti kemarin sempat keterjang pandemi juga ya Pak ya berarti? Ya itu lah tentang apa itu di target istilahnya untuk pendapatan itu sangat berkurang sekali karena ada pandemi. Banyak orang yang nggak boleh keluar atau gimana, jadi sangat terasa sekali pas pandemi itu. Tapi alhamdulillah ini udah mulai merangkak untuk kenaikan untuk aktivitas para warga yang sekarang banyak yang menggunakan plastik dan dus-dus. Waktu pandemi kemarin berarti gimana Pak? Usahanya biar bisa tetap bertahan gitu Pak? Kita ya selalu buka pas malam, kalau paling jam 9 sudah tutup. Kalau siang ya tutup lebih awal. Kalau waktu apa tuh omset hari biasa sama waktu pandemi beda berapa persen gitu Pak? Ya kira-kira 50%-an lebih itu. Banyak ya Pak ya? Iya. Terus cara menutup kekurangan itu setelah pandemi selesai itu gimana Pak? Kalau jualan ya cuman biasanya mendapat banyak ini, sekarang pas pandemi ya cuma sedikit gitu aja. Yang penting tahan jualan sama untuk jalan hidup itu aja. Waktu dulu ini berarti usaha dari keluarga gitu ya Pak ya? Ya tidak sih, usaha sendiri, tidak dari turun temurun. Ini karena udah pensiun ya, terus usaha apa yang enak ya, dan ini kebetulan sedikit ada tempat untuk kontrak, ya saya kontrak untuk jualan yang ini nggak terlalu resiko. Berarti ini salah satu usaha yang paling nggak beresiko yang menurut Bapak ini paling apa tuh ya, bisa untuk menjamin sampai lama gitu ya Pak ya? Ya mudah-mudahan aja, karena sekarang ini ya gimana, mau usaha apa, udah tua gini, bekerja udah nggak laku gitu. Modal awal usahanya berapa ya Pak kira-kira Pak? Sekitar 15 juta itu sama kontrak itu. Sama kontraknya udah termasuk 15 juta ya Pak ya? 15 sampai 20 lah. Bantu dulu kecil-kecilan aja. Berarti ini ada dua ya Pak, di rumah sama di pasar? Kalau di rumah cuma sebagai stok aja, karena di pasar itu tempatnya sedikit. Jadi ya sama aja lah, di rumah cuma sebagai gudang aja.
Kalau di pasar itu luas tokonya berapa gitu Pak? 3x4 3x4 meter ya. lumayan nih Pak berarti. Kalau biasanya pemasukan perharinya tuh berapa kira-kira Pak? Bruto sekitar 1-2 juta. Itu udah bersih? Bruto. Bruto. Netonya ya tinggal potong 10%. Itu ada gaji karyawan juga Pak? Ada karyawan 1. Kalau buat gaji karyawan itu berarti sama udah dipotong sama netonya tadi Pak? Iya, nanti bruto terus nanti berapa persennya dapetin netonya ya buat gaji karyawan sama buat sewa toko. Kalau yang benar-benar bersih keuntungan setelah dibagi semuanya itu Pak? Ya kira-kira 1 juta 2 juta 1 bulan. 1 bulan? Iya. Untuk strategi pemasarannya sendiri gimana ya Pak ya? Ya karena kita itu cuman kios ya, kita banyak harus banyak teman atau langganan gitu. Terutama yang kaki lima itu sering ngobrol-ngobrol, jadi beli ke toko kita gitu. Kalau ada yang pesan langsung kita antar, jadi banyak jemput bola gitu. Sistemnya lebih ke jemput bola gitu ya Pak? Iya, karena banyaknya. Berarti kalau dari tetangga sendiri juga banyak yang membutuhkan tentang kayak plastik-plastik sama yang kardus gitu? Ya alhamdulillah ini ada tetangga yang langganan itu, dia karena punya usaha catering, jadi kita support plastik sama dusnya, paling banyak dus itu. Untuk target pasarnya berarti lebih ke orang sekitar gitu Pak? Iyalah, enggak paling ya sekitar pedagang kaki lima, paling sekitarnya, tetangga paling sekitarnya. Kalau yang dari luar gitu ada banyak juga Pak yang datang Pak? Kalau di toko sana banyak, karena sana di depan pasar, jadi banyak orang. Kalau biasanya itu ngambil barang-barangnya ini sistemnya dari satu toko gitu atau gimana Pak? Oh, beberapa macam, ada salad, ada toko, itu tergantung kebutuhan. Toko itu ada Harganya itu berarti ngambil yang lebih murah daripada yang lain ya Pak ya? ya stabilnya gitu, pulaan harus yang paling murah, jual paling mahal kan gitu. Kan ini mulai banyak nih Pak yang jualan plastik gitu kan, kayak usaha Bapak ini juga mulai banyak. Nah terus strateginya Bapak buat tetap bisa bertahan itu gimana Pak? Ya pasrah lah pada luas panggilan, jadi ada yang ngatur. Cuman ya kita tetap berusaha, mulai buka pagi sampai jam setengah malam, jam setengah 9 malam itu harus buka terus, jadi nggak kurang ngecewakan orang, kirain nggak pernah ngecelekin. Berarti kalau nanti ada pelanggan datang berarti nggak kayak kecewa, oh ini Iya. tutup gitu ya Pak ya? Iya, buka terus gitu, diusahakan. Kalau untuk harganya sendiri gimana Pak? Sama yang toko lainnya gimana Pak? Nah, harus kita benar-benar jeli ya, itu paling tidak harus sama dengan tetangga toko itu, karena persaingan yang sangat ketat ini. Paling ya mulai dulu bisa ambil 15%, sekarang paling 10% itu paling mentok persen dari harga beli. Berarti itu usahain minimalnya sama gitu ya Pak ya, sama yang toko lainnya.
kalau semisalkan harganya lebih tinggi itu pembeli udah nggak mau ya Pak ya? Ya bisa juga, karena pembeli juga ya pintar mana yang lebih rendah lebih yang dahulu. Sama-sama lagi yang sifatnya orang bakul itu ngambilnya mesti paling rendah, sama aja. Jadi kalangan pembelinya itu dari pedagang yang buat makanan itu Pak? Ya macam-macam, ada yang untuk pribadi, ada yang pedagang. Kalau pedagang kan jual lagi, berarti kan dia ini. Ini berarti kira-kira ada berapa jenis sih Pak plastik sama kardusnya? Itemnya itu lebih dari 40-an, banyak sekali itu. Pasti kan ada ukurannya macam-macam, dari setengah on sampai 25 kilo di plastik. Ada semua PP itu dari bulan kecil sampai gede ada. Berarti benar-benar komplit ya Pak ya? Ya usahakan lah, karena kita kan cuma istilahnya itu pasang itu barang mana yang bisa nyangkut, barang mana yang mau dibeli kan harus ada. Kalau semisalnya nih Pak, ada pembeli itu tanya gitu, mau barang A tapi ternyata barang A nya itu nggak ada di toko Bapak, itu terus gimana Pak? Ya kita usahakan kalau bisa misalkan untuk pemakaian nggak terlalu keburu-buru, ya saya usahakan saya carikan, tapi kalau keburu-buru ya saya harus nyari di tempat lain. Jadi nanti di open PO gitu ya Pak ya, mau diberikan dulu nanti baru diberikan ke pelanggannya gitu ya Pak ya. Terus selanjutnya nanti sistem pemesanannya kalau sama pelanggan juga gitu Pak? Iya. Jadi tanya butuhnya apa tuh, barang-barangnya apa aja gitu ya Pak ya, nanti tinggal Bapaknya yang memberikan. Iya, kalau dulu kita carikan dulu ya nggak cari tempat lain. Kalau ini berarti usahanya mau dibuka di mana lagi gitu Pak rencananya Pak? Ya belum tahu ya ini dulu lah, karena keadaan ekonomi yang morat-marit ya, jadi untuk stabil penjualannya belum lancar, masih bingung nih. Habis dari pandemi kemarin benar-benar banyak banget ya Pak ya buat menutupinya gitu Pak. Ya itulah. Kalau dari masa pandemi kemarin sama sekarang itu kenaikannya berapa persen Pak? Ada 20%-an ya, udah cukup ya. 20% ya Pak ya. Dari awalnya ya itu, kalau dari awal sebelum pandemi itu ada berapa persen? Itu 80-an%. 80. Tapi dulu kan belum banyak toko-toko yang buka, yang baru-baru itu. Sekarang kan banyak pengangguran, akhirnya buka toko-toko. Mungkin usaha yang paling aman, nggak terlalu risiko, nggak cepat expired, mungkin, tapi ya banyak yang minat untuk buka toko plastik ini. Berarti kalau tantangannya ke pedagang yang lain, karena yang semakin banyak yang berjualan barang yang sama gitu Pak. Iya. Kalau untuk tantangan lainnya ada lagi Pak? Ya enggak. Ini gimana ya? Mungkin kita pelanggan-pelanggan itu atau pembeli-pembeli yang ingin belanja tempatku lah. Jadi lebih sasarannya ke orang-orang yang dikenal gitu ya Pak ya, memperbanyak relasi ya Pak ya. Iya. Semakin banyak relasi nanti semakin banyak juga yang semakin beli ke tempat Bapak gitu ya Pak ya.
Terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih sudah bersedia untuk diwawancarai. Saya mohon pamit. Terima kasih banyak. Semoga usahanya semakin lancar ya Pak. Sukses di bidang pendidikan. Terima kasih. Makasih ya Pak.